Pelatihan Profit Internasional. Oke, terima kasih. Kita mulai saja untuk materi pembahasan mengenai chart pattern ini ya, teman-teman semuanya. Karena memang chart pattern ini adalah analisa dari technical analyst dengan menggunakan candlestick. Nah, jadi dalam analisa itu kan terdapat dibagi menjadi ada analisa secara fundamental dan juga ada analisa secara teknikal. Nah, dalam teknikal ini kita turunkan lagi ya teman-teman, kita bagikan lagi untuk teknikal ini banyak sekali caranya. Bisa melalui indikator, bisa menggunakan indikator, terus bisa juga menggunakan volume, menggunakan juga secara bandarmologi untuk mengetahui bagaimana di dalamnya ini broker-broker mana yang sekiranya masuk dan bisa di screening. Nah, dalam saya apa namanya kalau melihat candle ini saya meyakini betul bahwa pergerakan candle ini sering terjadi dan terulang untuk hari berikutnya. Karena apa? Saya menganalisa secara teknikal, saya sudah apa namanya melihat dan itu sering terjadi. Nah, dari pola-pola yang ada, walaupun sebenarnya candle yang terjadi itu tidak bisa kita inginkan ataupun itu murni dari perilaku pasar itu sendiri. Nggak ada yang bisa ngebuat-buat, namun itu sering terjadi untuk pergerakan candlestick itu sendiri. Nah, jadi dari pola-pola yang ada akan membentuklah pattern. Pattern ini kita kolaborasi dengan candle dan juga dengan indikator-indikator yang ada. Nah, jadinya untuk pembahasan kali ini saya mengambil tema teknik analisa chart pattern dalam mengambil keputusan analisa saham. Nah, materi yang akan dibahas itu pertama adalah tips berinvestasi saham, terus kemudian penjelasan bid dan offer. Nah, untuk penjelasan bid dan offer ini akan saya jelaskan bagaimana adanya sesuatu hal di belakang yang memang kita jarang sekali temuin. Saya akan berikan informasi di event ini. Nah, terus selanjutnya ada penjelasan analisa teknikal, terus ada bullish dan bearish candle pattern. Ini akan kita coba kulik untuk mengenai pattern. Terus ada juga candlestick pattern dan penjelasan mengenai tren. Nah, oke ya, langsung saja ya teman-teman ya. Nah, teknik analisa chart pattern dalam mengambil keputusan analisa saham bersama saya sendiri, Prasetyo sebagai riset analis saham. Nah, yang pertama itu tips untuk memulai investasi saham. Yang pertama itu harus memilih broker saham. Nah, kita tahu broker ini banyak sekali di Indonesia. Tentunya kalau buat yang ingin memulai investasi di saham, teman-teman harus cari tahu dulu background setiap broker tersebut. Jangan sampai adanya permasalahan seperti yang sudah-sudah. Nah, itu biasanya ada sangkut pautannya dengan MI, metode manajer investasi. Dalam beberapa bulan yang lalu itu sempat beredar manajer investasi yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus teliti untuk memilih broker saham. Nah, di PT Pelatihan Profit Internasional juga sudah ada dan kebetulan bekerja sama dengan broker dari Panin Sekuritas. Nah, jadi bisa di lirik juga bisa teman-teman yang ingin buka akun di kami juga ada dengan broker Panin Sekuritas. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui brokernya, kita memilih, selanjutnya kita proses pembukaan rekening saham. Di dalam proses pembukaan rekening saham ini ada form yang harus teman-teman isi. Yang pertama ada biodata untuk broker itu sendiri. Yang kedua itu untuk dari KSI untuk pendataan investor lokal maupun pendataan investor maksudnya ya, maupun orang lokal maupun investor asing itu dari KSI. Itu selanjutnya yang ketiga adalah untuk pembuatan akun di bank. Karena apa? Teman-teman harus berhubungan ataupun membuka akun itu harus dengan bank. Karena apa? Itu sih udah dikelola sama pihak broker ya. Nanti tujuannya teman-teman mendeposit ke akun yang sudah teman-teman daftarkan, ke bank yang atas nama teman-teman sendiri. Nah, itu prosesnya ada 3 pembuatan akun, 3 permohonan akun di dalam satu
file yang teman-teman harus isi. Bisa secara offline maupun online. Nah, selanjutnya ini tadi tahap-tahapan pembuka rekening udah kita jelaskan. Ini juga kami dari PT Pelatihan Profit Internasional juga memberikan layanan untuk membantu teman-teman semuanya dalam pembukaan akun saham bersama Panin Sekuritas. Dan yang ingin buka akun di Panin Sekuritas bisa menghubungi tim trader support kami yang ada di nomor yang ada di website kita dan ada di media sosial kita. Silahkan yang ingin membuka akun saham dan ingin memulai untuk investasi saham, teman-teman jangan ragu dan jangan sungkan untuk menanyakan ke tim trader support kami. Nah, tips berinvestasi saham yaitu pertama kenali kapasitas diri Anda. Nah, saat Anda memilih saham, pasti ada tujuan yang Anda tanamkan di awal. Yang sudah teman-teman siapkan, oh saya tujuannya ingin dalam jangka waktu berapa lama, terus apakah saya seorang trader ataupun seorang investor, itu harus teman-teman bedakan ya. Ingin untuk tujuan seperti apa dalam saham, bila Anda sibuk sudah pasti Anda tidak sempat untuk memantau market, nah berarti Anda adalah seorang investor. Tapi kalau teman-teman mempunyai waktu yang cukup banyak untuk bisa melihat market, teman-teman adalah seorang trader. Kenapa? Karena trader dan investor adalah suatu perilaku yang berbeda. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, perbedaan investasi versus trading. Nah, kalau teman-teman mau investasi, tentu saja kita langsung berpikiran untuk jangka panjang dalam tren beberapa bulan ke depan. Bahkan ada yang dalam tren beberapa tahun ke depan. Itu seorang investor. Tapi kalau yang trading, ini biasanya dia melakukan transaksi itu setiap hari. Hampir setiap hari mereka melakukan transaksi dan juga hampir frekuensinya ini lebih banyak dibandingkan seorang investor. Bahkan ada teman saya yang di luar pulau, bukan di luar pulau, tapi di Pulau Jawa, di daerah Jawa Tengah, itu bahkan ada yang dia trading for living. Dia hidup dari trading. Nah, yang dilakukan adalah di saham tentunya, karena memang kita tahu di daerah Jawa Tengah sana untuk mendapatkan suatu pekerjaan perusahaan itu sangat langka dan susah. Beda seperti di ibu kota di Tangerang, Jabodetabek, perusahaan-perusahaan banyak. Bahkan kalau di daerah Jawa Tengah sana sangat minim lowongan pekerjaan sehingga mereka, teman saya ini, dia memutuskan untuk berinvestasi di saham dengan trading caranya. Seperti itu. Trading merupakan perdagangan dengan frekuensi yang intens dalam waktu dekat. Sedangkan kalau untuk yang investasi, yaitu seorang investor memiliki frekuensi yang lebih sedikit dan bertujuan dalam jangka yang sangat panjang. Bisa dalam 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, bahkan sesuai dengan target teman-teman. Tapi biasanya trading plan-nya teman-teman walaupun menjadi seorang investor, biasanya saat dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu sudah mendapatkan profit 10% atau lebih dari 5%, tangan sudah gatal untuk melakukan taking profit. Itu sering terjadi. Wah, saya pinginnya karena saya sibuk, saya pinginnya 1 bulan deh saya bisa menghasilkan profit di saham. Tapi pas udah seminggu lihat buka market, nggak sengaja seminggu, wah udah untung 5%. Tangan tuh udah rasanya gatel, pengen langsung jual aja. Padahal kalau untuk jangka panjang pasti teman-teman sudah pasti melihat secara trennya, secara perusahaannya seperti apa, itu masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan yang bila mana kalau teman-teman pegang dalam jangka waktu 1 bulan, harga masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Kecuali adanya rumor negatif maupun isu negatif, itu bisa membuat harga sahamnya mengalami penurunan. Nah, ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh seorang investor, yaitu ada yang fast trade, ada swing trade, dan juga long trade. Ini biasa
yang terjadi di lapangan. Para pelaku pasar ini tiga cara ini sering terjadi. Nah, fast trade itu apa sih? Fast trade merupakan aktivitas trading dengan jangka cepat seperti beli pagi, jual sore. Atau biasa juga saya sering melakukan hal yang sama, saya beli di sore hari dan saya jual di pagi hari. Kenapa saya suka beli di sore hari dan jual di pagi hari? Gini. Karena saat mendekati sebenarnya gini, kalau kita ngebahas jam market, itu kan dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12, sesi 1, dan sesi 2-nya dari jam setengah 2 sampai jam 3 sore. Ini karena adanya COVID, makanya jamnya lebih pendek. Nah, di saat jam 3 ini, maaf, bukan jam 3, di saat jam setengah 3, teman-teman bisa melirik saham yang sedang ramai diperdagangkan. Dan dilihat juga secara candlestick dan juga teknikalnya. Kalau masih berpotensi mengalami kenaikan dan candle-nya bagus, ya kan? Candle-nya bagus, bullish, terus lebih panjang dan termasuk pattern dan juga ditambah dengan indikator-indikator lainnya, teman-teman bisa masuk di sore hari. Dan di saat keesokannya di pagi hari saat jam market buka, mereka akan langsung bergerak melanjutkan tren yang ada. Nah, saat melanjutkan tren yang ada, teman-teman bisa melakukan take profit di situ. Itu untuk yang fast trade. Tapi kalau untuk yang swing itu beda lagi. Yang swing ini dia merupakan aktivitas trading dengan menunggu ayunan harga saham dan biasa terjadi dalam beberapa hari, bahkan mingguan, dengan memanfaatkan pergerakan minor trend yang terjadi pada ayunan harga saham. Nah, jadi untuk yang swing ini memang durasinya agak lebih lama dibandingkan fast trade. Dia harus menunggu kurang lebih dalam 1 minggu, bahkan 1 minggu lebih, kurang dari 2 minggu ini untuk yang swing karena memang dia harus menunggu ayunan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu kalau teman-teman udah beli dan melihat ini akan dari pola ini akan ngebentuk pola, karena polanya biasanya belum kejadian teman-teman. Kayak semacam nanti akan saya berikan contohnya kayak cup and handle. Saat dia sudah ada di titik puncak dan dia membuat lembah, lembah ini akan bergerak menemui puncak yang selanjutnya. Nah, saat menyentuh ke puncak selanjutnya ini kan butuh waktu. Nah, teman-teman bisa entry point di situ untuk memanfaatkan kenaikan dalam kurun waktu swing trade. Seperti itu teman-teman. Nanti akan saya contohkan dengan pembahasan kali ini. Terus selanjutnya long trade merupakan aktivitas jual beli dalam jangka yang panjang. Ini yang long trade memang aktivitasnya lebih panjang. Terus selanjutnya kenali saham yang Anda beli. Nah, kita tahu di pasar saham ini terdapat kurang lebih 600 emiten, bahkan mendekati 700 emiten di dalamnya. Nah, emiten yang diperdagangkan di pasar saham yang artinya ada kurang lebih 600 perusahaan di dalamnya, banyak sekali mendapatkan capital gain di saham dari 600 emiten seperti mencari jarum dalam jerami. Apalagi bila kita tidak tahu perusahaan apa yang kita beli, bahkan kita tidak tahu produknya apa. Sebelum Anda membeli saham, pastikan teman-teman mengetahui perusahaan. Minimal sebelum dana Anda masuk menjadi pilihan Anda perusahaan tersebut. Maksudnya apa? Saat teman-teman ingin membeli saham, pastikan teman-teman tahu, oh ini perusahaan ini di bidang ini, produknya ini. Karena untuk kita bisa mengetahui saham mana yang bagus, yang berpotensi menghasilkan cuan untuk kita, itu tidak gampang teman-teman. Ada hampir 700 emiten di dalamnya. Ya. Hampir ada 700 emiten karena Bursa Efek setiap tahunnya akan melakukan IPO di dalamnya. Nah, hampir ada 700 emiten. Itu sama seperti nyari jarum di dalam jerami. Sulit memang, tapi kalau teman-teman mencoba untuk melakukan transaksinya saham-saham di lapis 1, saham-saham di lapis 2, ini sangat mempermudah teman-teman dalam screening saham. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di saham-saham yang memang masuk ke kategori saham lapis 1 maupun saham lapis 2.
Selanjutnya penjelasan bid dan offer. Nah, bid dan offer ini harga yang tertera pada area bid dan offer tidak baku. Maksudnya adalah harga pada bid dan offer dapat berubah-ubah posisi harganya dalam setiap waktunya. Selama perdagangan pasar, bid dan offer harganya akan berubah-ubah. Karena adanya jual, adanya beli, adanya permintaan, adanya penjualan itu sangat mempengaruhi pergerakan harga saham. Dikarenanya adanya transaksi beli dan jual yang terjadi pada market. Nah, bid bila diartikan adalah penawaran. Maksudnya adalah pada kolom bid di mana terdapat harga untuk kita bisa melakukan antri beli dengan mempertahankan harga penawaran kita yang kita mau pada area harga bid. Jadi kalau teman-teman ngantri di bid, teman-teman menawar harga sesuai dengan harga yang teman-teman mau. Tapi kalau teman-teman beli di harga offer, maka teman-teman menyetujui harga yang para penjual antri. Nah, ini contoh yang bid ya teman-teman. Ini ada harga bidnya di 1365, 1360, 1355 ini adalah antrian bid. Sedangkan offer bila diartikan adalah menawar. Maksudnya adalah kolom offer di mana terdapat harga untuk kita bisa melakukan aksi antri jual dengan mempertahankan harga kita yang mau kita jual di area harga offer. Kuncinya dalam bid dan offer adalah aksi tawar-menawar harga untuk melakukan aksi transaksi. Nah, ini bid offer ini selalu berdampingan ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini secara jelasnya. Ini bid adalah area antri beli, sedangkan offer ini adalah area antri untuk menjual. Nah, di sebelahnya ada bid volume, di sebelahnya juga ada offer volume. Nanti akan kita bahas setelah ini. Intinya untuk penjelasan bid dan offer, teman-teman harus mengetahui dulu, bid ini adalah antrian untuk kita bisa membeli, dan offer ini antrian untuk antrian penjualan. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli saham, teman-teman mau antri di 1365 untuk aksi beli. Teman-teman berarti antrian teman-teman setelah 3196 selanjutnya itu baru punya teman-teman. Kalau teman-teman antrinya misalkan 204 lot, berarti kan berubah menjadi 3300 nih di bid volumenya di harga 1365. Nah, berarti setelah antrian 3196 ke 3197 sampai 3100 sampai ke seterusnya 200 lebih poin, itu adalah antrian punya teman-teman yang akan dieksekusi. Artinya teman-teman harus menunggu di area bid. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian tanpa ngantri, bisa dengan cara teman-teman langsung eksekusi beli di harga offer, di harga 1370. Karena di sini adalah antrian untuk orang yang berjualan. Jadi artinya apa? Teman-teman sepakat untuk mendapatkan harga saham tersebut di harga penjual, yaitu di harga offer. Tapi kalau teman-teman ingin mempertahankan harga, oh saya pengennya di harga 1365 aja nih untuk saham ini. Ya udah teman-teman harus ngantri yang sudah pasti antrian teman-teman belum langsung dieksekusi karena harus menunggu antrian selanjutnya. Nah, terus untuk penjualan, untuk menjual bagaimana? Oke, setelah kita tadi membahas bagaimana cara beli untuk yang bisa cepat dan ngantri. Nah, sekarang setelah teman-teman dapat nih, ya kan? Teman-teman ingin menjualnya. Kita simulasi kalau teman-teman punya di harga 1340, terus teman-teman ingin jual nih. Harga sekarang ada di 1365 dan 1370. Nah, kalau teman-teman jual di 1370, sudah pasti teman-teman akan masuk ke antrian penjualan. Antrian orang-orang yang sedang berjualan. Tapi kalau teman-teman mau jual langsung laku, teman-teman langsung jual di harga bid, di harga 1365. Itu akan langsung kejual. Tapi kalau teman-teman jual di 1370 sudah pasti teman-teman akan menunggu antrian supaya saham yang teman-teman punya itu laku kejual.
Nah, itu untuk penjelasan bid dan offer. Nah, kita lihat di sini bid volume ya. Bid volume adalah keterangan jumlah antri beli pada area harga bid, di mana setiap harga terdapat bid volume yang artinya adanya penawaran harga saham oleh para trader maupun investor, maksudnya oleh para pelaku pasar dengan mempertahankan area belinya. Bila kita ingin membeli pada area bid, maka antrian kita akan masuk pada harga yang ingin kita beli dengan harga yang kita inginkan. Antrian kita akan sesuai dengan antrian sebelumnya. Nah, jadi setelah di bid volume ini merupakan antrian jumlah lot yang mengantri di harga bid. Nah, bid volume ini maksudnya adalah antrian lot yang para pelaku pasar antri di harga bid, di harga permintaan. Nah, sedangkan untuk offer, di mana pada area offer terdapat aksi antri penjualan dengan volume antrian yang terdapat pada area harga offer. Bisakah kita membeli saham tanpa mengantri? Tentu bisa. Di saham Anda akan mempunyai opsi banyak untuk melakukan aksi pembelian dan penjualan. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli tanpa ngantri, ya udah teman-teman beli di offer. Tapi kalau teman-teman mau mempertahankan harga di harga yang murah, teman-teman antri di harga bid. Nah, tapi kalau minusnya apa? Nih, minusnya gini nih, kalau teman-teman beli di harga offer. Di sini kita lihat ada gambar ya, di bid volume kan 1365, di offer ini ada 1370. Teman-teman mau langsung eksekusi di 1370. Sudah pasti langsung dapat dong. Iya. Tapi saat harganya ini pindah ke 1365 yang ada kotak merahnya ini, itu teman-teman langsung akan minus. Minusnya di bawah 1%, baru 0,0 baru 0, berapa persen gitu. Itu di portfolio teman-teman langsung minus. Saat pindah ke 1370 itu persentasenya masih 0,0. Tapi kalau teman-teman mencoba antri di harga bid, teman-teman dapat. Saat pindah ke offer, di portfolio teman-teman langsung plus. Itu yang akan membedakan. Kalau teman-teman ngambil di kiri atau ngambil di kanan. Nah, biasanya bid volume ini kalau kiri ini haki, kalau kanan itu HK. Hajar kiri, hajar kanan. Nah, lanjut. Sebelum ke penemunya, saya akan memberikan videonya sebentar ya untuk teman-teman. Kita lihat videonya dulu sebentar. Ini untuk bid dan volume. Nah, ini adalah antrian bid ya teman-teman. Terlihat kan gambar videonya? Nah, kalau teman-teman ngeliat di video ini, coba ya bentar ya, saya akan pastikan dulu kalau ini sudah keputar. Ini ada yang teman-teman lagi lihat video kan ya yang saya putarkan? Pak Ade, apakah melihat videonya? Belum, Pak. Belum. Saya... Wah, ini videonya nggak bisa dimasukkan ke sini nih berarti ya. Bentar ya teman-teman. Coba saya akan berusaha untuk menunjukkan videonya ke teman-teman semuanya. Coba kita lihat sebentar. Nah, nih. Udah ada yang lihat videonya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, apa namanya untuk penjelasan bid dan offer. Kalau teman ini videonya lagi saya pause dulu, lagi saya berhentikan. Ini adalah salah satu contoh bid dan offer di mana bid dan offer ini mempengaruhi harga saham dalam pergerakannya dan juga mempengaruhi psikologis orang. Kenapa saya bilang gitu?
Kita lihat di sini, ini adalah emiten WIM dengan kode WIM, yaitu perusahaan Wismilak Inti Makmur, yang kita tahu ini adalah perusahaan di sektor tembakau, di sektor industri tembakau, rokok. Nah, kita lihat di sini, harga saham untuk WIM ini saat saya screen record, ini berada di harga 240 untuk di harga bidnya dan offernya di harga 242. Tapi kita lihat di sini, teman-teman. Dari harga paling bawah 222 sampai 240, ini antrian bid volumenya ini lebih besar, lebih banyak lotnya yang antri dibandingkan over volume. Kalau teman-teman lihat yang paling bawah, di sini ada paling bawah nih, itu ada angka 104.990. Ini adalah total lot dari harga 222 sampai 240. Ini totalnya kalau ditotalin itu ada 104.990 lot. Untuk yang di offer, ini kalau kita total dari Rp242 sampai Rp258, totalnya 47.523 lot. Yang artinya apa? Antrian pembeli ini lebih banyak dibandingkan antrian penjualan. Nah, itu satu, kita bisa mengidentifikasi untuk bid offer. Selanjutnya, kita lihat di sini. Di sini untuk di sektor psikologisnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, antrian dari 226 sampai di harga 240 itu harganya antriannya lebih, kalau kita kalkulasi ya, kalkulasi itu lebih dari di atas 10.000 lot. Di harga 226-nya ada 11.000, di 228-nya itu ada 9.000-an, itu hampir 10.000. Terus selanjutnya di harga 230 ada 10.000 lot. Intinya ini ada kepala dua semua, di atas 10.000 lot. Yang artinya apa? Secara tidak langsung psikologis orang, kalau kita pengen beli saham WIM, saya belum punya nih, saya pengen beli saham WIM. Kalau saya ngantri di harga area bid ini, saya sudah pasti tidak akan dapat dong. Kenapa? Toh antriannya besar-besar sekali. Apalagi di 240 ini. 2 kali lipatnya, itu 19.000. 19.000 lot. Dibandingkan harga yang lainnya. Nah, ini biasanya yang menciptakan ini adalah market maker. Atau bisa dibilang bandar, bisa juga ya, bandar. Atau bisa juga orang yang, bandar ini kalau kita tarik kesimpulan, itu adalah orang yang mempunyai dana besar yang mampu untuk menggerakkan harga saham dan juga mampu mengganggu psikologis para retail tentunya. Bisa juga perorangan, bisa juga instansi, bisa juga manajer investasi. Ini mereka akan barang-barang rame-rame ada di sini gitu. Tujuannya apa? Kalau ini ditebalkan, saya belum punya sahamnya. Kalau saya ngantri di bid kan udah otomatis saya nggak dapat dong barangnya. Akhirnya apa? Saya ngambil di over. Kalau saya ngambil di over berarti secara pelan-pelan harga di over akan habis antrian over volumenya. Antrian yang jual udah pasti pelan-pelan akan habis karena retail pada beli dan akhirnya pindahlah ke bid. Harga 24-nya pindah ke bid. Kita lihat ya. Tuh. Kita lihat ya. 244-nya akan pindah ke bid. Ini udah kecil, nanti ditebelin lagi nih ya. 3.000 tuh. Nah. Tarik ini ditebelin 242-nya, 242-nya tebel, 244-nya habis. Pindah, tebelin lagi. Tuh. Bentar, 244-nya nanti ini akan ditebalkan lagi dan akhirnya 246 bakalan habis. Ini akan mencoba menembok harga di area bid. Tuh. 244-nya tebel, 9.000. Nah, akhirnya yang di harga di over tadi pelan-pelan akan habis. Yang ngabisin siapa? Yaitu para retail. Para retail. Kenapa? Karena orang yang mempunyai dana besar, dia biasanya di saat kondisi kayak gini, dia hanya cuman untuk menebalkan saja. Dia sudah punya di harga bawah, teman-teman.
dia sudah punya di harga bawah, harga di bawah naik, dia masuklah, nggak seberapa banyak, dia masuk, terus para pelaku pasar meliriklah saham WIM, kok naiknya udah 10% gitu kan. Akhirnya para pelaku pasar ikut masuk, ya udah tinggal yang tadi ya bisa kita bilang market maker, dia cuman main nebel-nebelin aja teman-teman. Dia hanya nebel-nebelin di bid aja. Supaya apa? Supaya pelan-pelan harga sahamnya naik. Secara nggak langsung psikologis orang bakal, oh saya ngambil di over aja nih belinya. Dan yang di ini yang ngantri 20.000, yang di atas 10.000 ini dia tidak sama sekali dapat barangnya. Dia sudah dapat di harga sebelumnya. Hanya saja dia dengan cara dia menebalkan ini secara nggak langsung, wah ini tidak mungkin bakal turun. Di harga 240 ini karena ini tebal, nggak mungkin dia bakal turun di harga 230. Toh ini tebal. Psikologis orang bisa seperti itu. Tapi bisa saja ketika antrian ini yang tebal ini ditarik sama dia di withdraw, maka antrian bid volume ini bisa saja hilang. Tergantung dari pelaku pasar itu sendiri. Kalau dia benar-benar ingin menebalkan, ya ini pasti akan terus tebal. Tapi kalau tiba-tiba dia bikin trap, bikin jebakan, antrian yang tebal ini bisa dia tarik. Dan akhirnya antrian di bid volume ini sedikit. Nah, paling sisa cuma berapa ratus lot. Nah, itu yang ratus lot itu adalah murni antrian dari retail yang coba untuk mengantri di antrian tebal. Gitu. Kita lihat lagi ya lanjutannya video. Nah, teman-teman tuh. 248-nya pelan-pelan habis, pindah nanti ke sini kiri, ditebelin lagi. Ntar 250-nya habis, pindahin lagi. Ini adalah ke arah psikologis para pelaku pasar. Karena apa? Dia pasti ingin buru-buru untuk mendapatkan harga sahamnya. Dan kenapa buru-buru ya? Karena ya pengen dapat capital gain. Kalau dia beli di 240, jual 258 kan udah lumayan berapa persen gitu. Nah, ini adalah salah satu cara market maker menciptakan atau membuat retail tertarik kepada saham yang market maker yang dana besar ini masuk. Kita coba cepatkan saja. 252, 254, dan akhirnya karena ini kita pelaku pasar biasa gini, wah ini kalau udah nyampe sini sudah pasti di area terakhir batasan auto reject atas ini bakalan tebel banget yang antri jual. Karena dia buru-buru langsung untuk melakukan penjualan di 258. Tapi biasanya kalau teman-teman pengen jual untuk kalau ketemu situasi yang seperti ini, saya sarankan teman-teman jual 1-2 tick di area atas-atas. Kenapa? Ya biar cepat laku. Karena sering kejadian sebelum 258, sebelum harga terakhir kena, ini sudah terjadi pembalikan arah. Karena apa? Di antrian bid ini tiba-tiba dicabut oleh para pelaku pasar, atau ya bisa dibilang market maker, tiba-tiba dicabut. Sehingga apa? Rontoklah semua. Bahasanya rontok. Akhirnya ya itu karena nggak ada antrian, akhirnya harganya kembali turun dan akhirnya yang tadi nahan, mereka panik ikut menjual. Nah, mereka panik ikut menjual itu membebani pergerakan harga saham itu sendiri, akan membebani. No. Ini kalau ditebelin lagi udah otomatis orang ngelirik lagi, tapi kalau ini tipis udah otomatis beda lagi ceritanya. Nah, ini kan tipis lagi kan. Nah, ini kurang lebih untuk bid over ini seperti ini. Ini biasanya terjadi pergerakan yang seperti ini di saham lapis 3. Biasanya ya, di saham lapis 3. Untuk kategori saham lapis 1 itu jarang terjadi dan saya rasa nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena kapitalisnya itu besar sekali. Dana yang harus disiapkan untuk bisa menggerakkan harga saham itu tidak sedikit. Kalau saham-saham yang lapis 1. Tapi ini biasanya terjadi di harga saham-saham yang memang di bawah Rp400, di bawah 300, di bawah 500 sampai Rp400 ini sering terjadi.
untuk hal semacam ini. Tapi di atas 500 ke atas ini biasanya jarang terjadi. Ini adalah salah satu contohnya teman-teman ya. Coba saya ada lagi atau tidak ya? Bentar. Coba kita cek satu lagi. Saya akan coba ngecek satu lagi sebentar ya. Oke. Nah, ini emiten indi, ini apa namanya, bit tebal. Bit tebal, kita lihat di sini bit tebal, otomatis orang bakal, kecepatan ya. Ini 870. Maaf. Saya pause dulu. Ini di bitnya 870, di overnya 875. Saat bit ini tebal, otomatis tadi yang sudah saya coba jelaskan di awal, mereka akan bagaimana caranya saya bisa dapat langsung harga sahamnya, dia dengan cara otomatis mengambil beli di harga over, sehingga harga overnya pelan-pelan akan berkurang dan akan berpindah ke harga bit. Nah, kita lihat. Karena bitnya ditebal. $875, tadi 870 sama 875, sekarang 875 dengan 880. Ditebal lagi 875-nya, pindah 880, akan berkurang. Nah, pindah. 880 tebelin lagi, 885 habis. Nah, seperti itu. Itu yang sering terjadi, yang jarang sekali orang menjelaskan untuk sisi lain di penjelasan bit over gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Oke. Sebentar. Nah, penjelasan itu tadi bit overnya udah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, penjelasan analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Munehisa Homa, yaitu dia orang Jepang yang menemukan candlestick. Nah, dia adalah pengusaha beras dari Sakata, Jepang pada abad 1700. Munehisa Homa adalah pencipta Japanese candlestick. Dia bisa dikatakan sebagai bapak dari price action trading dan sentimen analis. Sebagai pedagang beras terkemuka, Munehisa Homa dianggap sebagai good of trading atau dewa trading di zamannya. Nah, jadi penciptanya ini, Munehisa Homa ini, di saat zamannya dia coba membaca pergerakan harga beras di pasar itu seperti apa. Dia coba nulis, kan nggak mungkin ya teman-teman kalau ditulis angka semua. Harga sekarang berapa, harga besok berapa, maksudnya pagi ini berapa, siang ini berapa, malam nanti sore berapa, itu kan terlalu panjang. Nah, dia buat dengan bentuk candle. Harga opennya di harga berapa, harga close-nya di harga berapa, terus sempat menyentuh harga tertinggi sama harga terendahnya di berapa, dan dibuatlah kalau saat harganya itu naik, otomatis candle-nya pun mengikuti naik. Nah, itu yang dia ciptakan, itu candlestick-nya itu teman-teman. Dia dengan susah payah mencatat pola harga beras di atas kertas setiap hari untuk mendapatkan data sesuai yang dia mau. Mencatat setiap harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan setiap harinya. Nah, pembelajaran terbentuk candlestick. Setiap candle memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda ya teman-teman. Serta tujuan di balik candle tersebut. Hanya saja banyaknya di sekitaran kita yang belum menguasai untuk bisa memecahkan misteri di balik candle tersebut untuk menceritakan atau membaca arti dan maksud pada candle tersebut. Saya secara pribadi, saya meyakini betul untuk candlestick ini, setiap satu candle yang terjadi di pasar itu mempunyai arti dan penjelasannya. Tidak hanya sekedar, candle bullish, udah. Bukan sekedar itu teman-teman. Tapi teman-teman di situ
harus bisa memecahkan dan juga mengartikan maksud dari candle itu sendiri. Karena setiap candle ini mempunyai arti dan maksud yang berbeda-beda, dan itu akan mempengaruhi ke pergerakan harga saham selanjutnya untuk pergerakan harga masa depan. Yaitu hari esok kan masa depan kan, maksudnya 1 hari, seminggu, dan seterusnya kan masa depan. Nah, itu untuk mempengaruhi pergerakan harga di masa depan. Nah, dari ini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini yang sebelah kiri yang hijau ini itu saat terjadinya kenaikan harga. Nah, kalau saat terjadi kenaikan harga udah otomatis candlenya akan menjadi bullish candle. Candle yang hijau ini di bawah itu terjadi karena adanya kenaikan. Tapi kalau di sebelah kanannya seperti emiten tele saat ini terkoreksi merah, maka candle yang akan terjadi adalah candle berwarna merah. Nah, bila teman-teman sudah paham akan terjadi candle, maka teman-teman bisa mengkolaborasikan dengan candle-candle yang lainnya. Jadi dari candle satu digabungkan dengan candle lain, nanti akan muncullah pattern. Itu yang teman-teman harus tahu dan harus teman-teman bisa menganalisanya. Yang secara tidak langsung pergerakan candle tersebut akan membentuk yang namanya pola. Pola inilah yang kita pelajari selanjutnya untuk melakukan analisa kemanakah pergerakan harga saham tersebut selanjutnya. Nah, sepertinya teman-teman bullish candle, kalau kita ngomong-ngomong bullish candle ini terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya bullish engulfing. Nah, bullish ini kalau teman-teman lihat saat dia terjadinya tren penurunan, dan ada candle hijau, tapi teman-teman lihat candle hijaunya ini sempat pembukaannya itu gap down dulu. Harusnya kan melanjutinnya kan setelah harga close kemarin. Tapi ini teman-teman lihat, ini harga opennya itu lebih turun dibandingkan candle sebelumnya. Jadi dia ini candle merah, batas full bodinya yang bawah yang merah. Nah, saat candle yang bullish hijau ini opennya ada di sini teman-teman. Harusnya kan di sini. Harusnya open di sini melanjutkan kenaikan. Tapi ini adanya gap down dulu, opennya di bawah harga sebelumnya dan naik melebihi di atas candle sebelumnya. Nah, coba kita langsung simulasikan saja ya. Kira-kira ada di emiten apa untuk bullish engulfing ini. Kita langsung coba cari. Nah, ini teman-teman sudah melihat chart ya di sini ya. Nah, ini chart ini untuk bullish engulfing tadi kita coba lihat di sini. Nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada saham Silo. Ini teman-teman lihat di sini. Harga opennya kan saat terjadi bearish di sini ya, opennya terus close-nya di sini. Nah, opennya ini ternyata di bawah harga close kemarin. Nah, ini yang dinamakan bullish engulfing. Nah, kalau ketemu seperti ini, tuh lihat teman-teman. Ini mengalami kenaikan. Kalau di persentase berapa persen sih? Anggaplah teman-teman tahulah ini opennya sudah ada di sini, terus candle-nya belum begitu lari jauh. Kita ambil di sini di harga 4.390 karena ini opennya itu di 4.220. Tuh teman-teman. Berapa hari ya? 3 hari itu sentuh ke 36% kenaikannya. Hanya dari candle bullish engulfing doang. Nih, dari sini ke sini 35% kenaikannya. Terus kita cari lagi. Kebetulan saya sudah menyiapkan. Nah, ASI. Ini ASI juga sama. Opennya ini di bawah harga close kemarin. Di tanggal 26 bulan 3. Dan kalau bisa dimanfaatkan dalam waktu yang cepat. Ini kalau di full body-nya udah 20% teman-teman. Bisa
langsung merasakan cuannya 20% dalam satu hari. Nah, ini apalagi tuh, kalau ditahan, misal ditahan sampai ke harga sini, harga sekarang deh gitu kan. Mana ini? Tuh. Dalam kurun waktu 5, berapa bulan nih? Ini bulan 3 ke bulan 9. Dari bulan 3 ke bulan 9 mengalami kenaikan 57%, teman-teman. Ini dari candle bullish engulfing doang. Nih, yang ini. Saya geser. Dari candle pembalikan arah ini udah mendapatkan persentasenya kalau dihitung 60%-an. Selanjutnya ada KLBF. KLBF di manakah dia? Bullish engulfing-nya kita coba lihat. Bentar ya teman-teman. KLBF. Oh, ntar kita lewat. Terlalu banyak ya. Nah, ini juga sama. Bullish engulfing. Nih, ESA. Opennya ada di bawah harga close kemarin. Sini ya, saya tandain. Ini teman-teman di sini. Ini bullish engulfing sampai ke harga sekarang. Kalau teman-teman beli pas dapat momentumnya, masih sampai harga sekarang pun masih pegang 38%. Ini untuk bullish engulfing saja. Nah, coba kita next selanjutnya materinya. Sebentar. Nah, selanjutnya bullish pin bar. Pin bar ini bisa dibilang diartikan Pinocchio bar. Maksudnya apa? Bullish pin bar ini dia body shadow-nya itu lebih panjang dibandingkan body candle itu sendiri. Biasanya 3 kali lipat lebih panjang shadow-nya dibandingkan bodinya. Seperti ini teman-teman. Hampir mirip seperti hammer, tapi beda. Bedanya apa? Karena dia di atasnya masih ada shadow upper. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, dia lowernya ini, shadow bodinya ini lebih besar 3 kali lipat dibandingkan body candle itu sendiri. Nah, kita lihat lagi ya, di manakah dia. Nah, ini untuk pin bar, kita lihat. Pin bar, kita coba cari. Pinocchio bar nih teman-teman. Pin bar, Pinocchio bar. Saya zoom. Nah, ini dia. Shadow-nya 3 kali lebih panjang dibandingkan body candle itu sendiri. Seperti ini ya. Nih, saya tandain. Tuh. Ini ada upper, kalau nih kita lihat di sini opennya di 1175, harga tertingginya 1190, harga terendahnya 1155 dan close-nya di 1180. Jadi cuman terjadi 5 poin doang kenaikan ini, kenaikan body ini hanya 5 poin doang. Maka ini ngebentuknya seperti bullish pin bar, yaitu Pinocchio bar. Mancung, kalau Pinocchio kan mancung ya hidungnya. Nah ini maksudnya mancung itu adalah si shadow-nya ini lebih panjang dibandingkan bodinya. Coba kalau kita dapat screening di pin bar aja, sudah berapa persen yang teman-teman bisa
dapatkan dari indikator candle itu sendiri. Sini ya, pin bar. Kita tarik teman-teman sampai ke harga sekarang 49,89%. Ini untuk bullish pin bar saja. Coba kita cari lagi apakah ada pin bar lagi di saham MDK ini. Pin bar. Kita lihat ya. Apakah ada pin bar lagi? Ini juga ada pin bar nih. Nah, ini dia. Ini ada pin bar lagi teman-teman. Nah, ini pin bar. Pinocchio bar. Ini shadow-nya lebih panjang dibandingkan body. Tarik sampai sini 15% teman-teman. Pin bar. Nah, saya coba lebih sederhana lagi untuk menjelaskan pin bar ya. Nah, jadi gini teman-teman. Saya coba sederhana lagi untuk menjelaskan pin bar. Nah, kita tahu di sini ada lower shadow ya teman-teman. Nah, harga kan sempat mengalami opennya dulu ya. Kita jelaskan dari open. Opennya 1175. Terus di sini sempat ke harga terendah itu di 1155. Nah, para pelaku pasar akhirnya ramai-ramai untuk mendorong naik harga saham tersebut ke atas. Nah, artinya apa? Di sini banyak sekali para pelaku pasar yang mempertahankan harga tersebut supaya tidak turun, supaya tidak bearish. Ya. Banyak sekali pelaku pasar yang mempertahankan harga tersebut. Intinya adalah garis besarnya mempertahankan harga supaya tidak menjadi bearish. Didoronglah naik. Nah, yang artinya mempertahankan, maka nggak mungkin dong keesokan harinya dia tidak mempertahankan lagi harga tersebut. Pasti dia akan memaintain saham yang sudah dia beli kemarin. Nah, akhirnya lah pas ini ramai dan ternyata bentuk bullish pin bar. Nah, akhirnya untuk yang sudah dapat tadi yang mencoba untuk mengangkat, dia sudah dapat entry point yang tepat. Dan selanjutnya di hari esok, yang belum punya saham, saat dia melihat candle seperti ini, mereka sudah langsung melirik. Dan akhirnya di hari esok melanjutkan kenaikannya. Udah, jadi yang dapat pin bar ini orang-orang yang bisa dibilang yang beruntung. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai harga di saat harga terkoreksi. Di shadow ini mereka sudah banyak yang masuk dan dia didorong manfaat oleh para pelaku pasar lainnya sehingga terjadilah kenaikan. Itu yang bullish pin bar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Selain bullish pin bar ada apa lagi? Coba kita lihat. Nah, ini ya, bullish pin bar ada hidungnya, ini bodinya, ini panjang shadow-nya. Selanjutnya ada tweezer bottom. Tweezer bottom ini dia open dan close di harga yang sama. Open dan close maksudnya close di candle sebelumnya dan open di hari berikutnya di harga yang sama. Ini biasanya terjadi dengan syarat pertama pertama pergerakan sahamnya downtrend dulu teman-teman, terus kemudian mengolah bearish candle ini yang di poin 2, terus selanjutnya di hari berikutnya adanya candle bullish dan kalau kita lihat di sini open dan close-nya sama. Itu adalah tweezer bottom. Nanti akan kita coba cari sekalian langsung ya biar sekalian nyarinya. Terus selanjutnya ada morning star pattern. Ini morning star pattern ini syaratnya itu pertama downtrend, terus kemudian adanya yang kedua ini adalah bearish candle, ketiganya ada bullish atau bearish candle yang ukurannya kecil. Dan kalau teman-teman lihat di sini di poin 2 sama poin 3 ini sempat gap down dulu. Gap down dulu dari poin 2 ke 3 itu ada gap down, terus dari poin 3 ke poin dari poin 3 ke 4 ini ada gap down.
Nah, terus dari poin 4 ke 5 ini ada gap up. Ini namanya Morningstar pattern. Syaratnya seperti itu. Dan di candle selanjutnya itu candle bullish. Nah, coba kita akan coba langsung cari dari yang sebelumnya. Kita lihat ya, dari sebelumnya tweezer bottom, terus selanjutnya Morningstar. Oke. Nah, untuk yang tweezer bottom ini, coba kita cari. Tweezer bottom. Tweezer bottom. Nah, ini teman-teman. Tweezer bottom. Nah, ini ya. Ini close dan open di garis yang sama. Dan bodinya sama. Tapi di sini teman-teman lihat ini ada gap up. Di sininya ada gap up. Walaupun ini belum ada gap down. Tapi kalau teman-teman dapat yang gap down itu malah lebih bagus. Sekalian memperkuat konfirmasi. Tapi kalau untuk yang seperti ini, teman-teman harus nunggu di hari berikutnya. Kalau dia gap up, dia akan melanjutkan kenaikannya. Ini salah satu contoh untuk yang tadi, tweezer bottom. Terus selanjutnya, coba kita cari lagi. Nggak keluar ya. Nah, ini dia RALS. RALS-nya keluar. Coba kita lihat. Untuk RALS ini memang mencari seperti ini gampang-gampang susah teman-teman. Harus butuh ketelitian dan harus mencermati pergerakan itu sendiri. Kalau tidak ya kelewat gitu. Bentar. Ini bukan tweezer bottom. Nanti lanjut ke Morningstar aja ya. Ini karena durasinya udah mepet. Morningstar ini coba kita lihat di Medco. Oh iya, salah yang tadi tuh ini Morningstar pattern. Morningstar pattern 2. Nah, ini dia. Morningstar pattern. Ada gap down di hari berikutnya, terus ada gap up di hari berikutnya. Ini yang dinamakan Morningstar pattern. Jadi ada gampang sekali untuk mengetahuinya, itu adanya gap di antara ketiga candle tersebut. Ini ada gap, ini ada gap. Ini adalah Morningstar pattern. Coba kita lihat ya. Morningstar pattern dari sini kan kejadiannya. Kalau nggak apa teman-teman masuknya di hari berikutnya, nunggu konfirmasi. Sampai ke sekarang 36% untuk pattern Morningstar pattern. Terus coba kita lihat lagi. Apakah masih ada? Nah, ini dia. Ini teman-teman. Ini gap down dan opennya gap up. Ya, harusnya kan ngelanjutin di sini nih gap up. Ini juga sama Morningstar pattern. Kalau kita coba tarik garis Morningstar pattern ini sampai ke harga terakhir itu sudah berapa persen? 48% teman-teman. Ini dari satu candle konfirmasi aja, tiga candle konfirmasi aja udah mengidentifikasi dari kenaikan harga tersebut. Ini kita tidak menggunakan indikator ya. Ini saya tidak menggabungkan indikator, hanya dengan menggunakan candlestick doang dari pola chart pattern, akhirnya bisa mengkonfirmasi kenaikannya gitu. Nah, selanjutnya tak hanya itu, kita coba lihat lagi. Bearish candle yaitu bearish engulfing, ini syaratnya yang pertama marketnya naik
namanya bearish ya berarti marketnya harus naik dulu dan baru terkoreksi. Untuk yang bearish engulfing pattern ini hati-hati. Kenapa? Karena ini akan melanjutkan penurunan di hari-hari berikutnya. Nah, yang pertama naik, terus opennya kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk yang bearish engulfing, opennya ini ada gap up, tapi dia gagal melanjutkan kenaikan, tapi malah melanjutkan penurunan. Sampai penurunan ini bodinya lebih tebal dan lebih panjang dibandingkan candle sebelumnya. Dan seterusnya akan melanjutkan penurunan. Terus ini selanjutnya yang tweezer top, ini juga sama, kebalikan dari yang sebelumnya, harga open dan close-nya di harga yang sama. Ini kita akan langsung cari bebarengan untuk bearish engulfing dan tweezer top. Kita cari lagi. Nah, untuk yang bearish engulfing ini coba kita cek ada di PBTN di tahun 2019. Itu di bulan 2 2019 bulan 2 coba kita lihat. Masih jauh sekali. Sepertinya di sini. Nah, ini teman-teman. Bearish engulfing ya. Ini saya zoom ini. Opennya ada gap up tapi dia gagal melakukan kenaikan tapi malah penurunan dan bodinya lebih panjang dibandingkan bodi sebelumnya. Ini yang dinamakan bearish engulfing pattern. Nah, kalau teman-teman menemukan candle seperti ini, pattern seperti ini, harap berhati-hati dan silahkan untuk cut loss saja kalau di mana teman-teman menemukan ataupun teman-teman sudah masuk dan di hari berikutnya menemukan candle seperti ini, silahkan untuk mengeksekusi membatasi kerugian karena apa? Potensi penurunannya ini berlanjut teman-teman. Tuh. Dari sini sampai ke sini itu minus 19%. Dari pattern bearish engulfing doang. Syaratnya ini teman-teman. Candlenya up ya. Terus open ada gap up tapi dia gagal melanjutkan kenaikan sehingga dia mengalami penurunan dan saat penurunan ini bodinya lebih tebal dibandingkan bodi sebelumnya yang bodi bullish. Nah, itu namanya bearish engulfing pattern. Ini kalau kan sayang sekali kan 18%, kalau teman tahan sampai bawahnya bisa lebih dari 10%. Tapi kalau teman-teman membatasi kerugian 4% batasin kerugian terus ngambil di bawah lagi itu lumayan teman-teman. Bisa teman-teman manfaatkan. Nah, terus yang tadi yang tweezer bottom juga ini juga sama ya teman-teman, ini tweezer bottom juga bisa dilihat open dan di atas, maaf salah. Ini yang tadi bullishnya. Coba kita lihat di sini tweezer bottomnya ada di tweezer bottom ISAT. ISAT ini di bulan 8, tanggal 8 bulan 4. ISAT bulan 4 tanggal 8. Mana 8 ada enggak? Bulan 8, tanggal 4 bulan 8. Tanggal 4 bulan 8. Tweezer bottom, ini nih. Ini teman-teman. Sini. Ini harus berhati-hati juga. Ya memang kita nggak ada yang tahu koreksinya sampai berapa lama, tapi kalau ketemu seperti ini tweezer bottom, teman-teman bisa membatasi kerugian dan bisa beli lagi di area support. Supportnya di mana? Kalau teman-teman sudah belajar support, di sini ada tarik garis aja. Ketemu nggak gitu kan? Nah, kalau ketemu seperti itu, coba tarik support supaya teman-teman bisa masuk di area saat terkoreksi ini seberapa dalam kejadian itu bisa dilihat dari situ. Teman-teman bisa antri masuk di situ. Terus coba kita selanjutnya RALS kita lihat. RALS ini RALS. Nah, ini RALS.
Ini teman-teman. Yang tweezer top dari sini open dan close di harga yang sama mengalami penurunan. Ini untuk yang tweezer tops minus 27%. Jadi kalau ketemu yang bearish ini agak harus berhati-hati ya. Nah, selanjutnya coba kita cari lagi. Bearish pin bar. Ini kebalikannya dari yang Pinocchio bar tadi ya. Ini bearish pin bar. Kita lanjut, terus ada evening star. Ini juga kebalikannya seperti yang tadi ya teman-teman. Kebalikan seperti yang tadi ada bullish pin bar. Ini kayak bearish pin barnya. Terus ini adalah evening starnya. Tadi ada morning starnya. Ini kebalikannya. Kalau yang evening star ini candlenya pertama bullish, kenaikan trennya tren naik, terus ada gap up, terus di hari berikutnya adanya gap down. Nah, itu udah konfirmasi untuk evening star. Tapi kalau pin bar sama syaratnya. Kalau pin bar ini yang bearish pin bar, dia shadow uppernya lebih panjang. Shadow uppernya lebih panjang. Dia mencoba harga itu naik, tapi ternyata banyak yang berjualan sehingga membebani harga yang tadi naik dan di close di harga dekat dari harga open. Nah, ini biasa terjadi karena apa? Karena orang-orang ramai berjualan. Kalau ramai berjualan udah otomatis besoknya akan terjadi panik jual. Nah, itu akan mempengaruhi pergerakan di beberapa hari ke depan. Itu bisa diidentifikasi seperti itu, teman-teman. Yang beda tadi kalau bullish pin bar kan shadow-nya dari bawah naik ke atas, dia mendorong, tapi kalau bearish pin bar dari atas dorong ke bawah. Berarti dia gagal untuk mengalami kenaikan. Para pelaku pasar mencoba untuk membebani jangan sampai harga ini naik dan terkoreksi. Karena mereka sudah punya di harga sebelumnya. Jadi pin bar ini biasa terjadi saat harga sudah rally naik, terus muncullah pin bar, akhirnya itu dia. Orang karena udah naik ya pasti berjualan dong. Nah, pas terjadi penjualan ini, rame-ramelah jualan sehingga membentuk pin bar. Ini juga harus hati-hati untuk yang bearish pin bar dan evening star. Nah, kalau doji ini teman-teman, doji ini ada 3 macam. Pertama, doji ini bentuknya yang plus. Plus ini open dan close-nya di harga yang sama. Karena doji terjadi saat pembentukan harga yang terjadi di mana harga pembukaan dan penutupan di harga yang sama. Nah, kalau muncul candle seperti ini mengartikan bahwa para pelaku pasar ini sedang tidak jelas. Arahnya kemana ini sedang tidak jelas. Bingung, galau, naik enggak, turun enggak. Makanya dia stagnan di harga yang sama. Ini artinya doji. Namun kalau yang dragonfly doji ini adalah candle untuk bullish. Kenapa? Karena dia lihat ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini harga sempat ke bawah, terkoreksi. Nah, saat terkoreksi kan berarti ini full body dong. Nah, tapi para pelaku pasar mencoba untuk mendorong naik ke atas sehingga close-nya di harga yang sama. Itulah dragonfly doji. Dragonfly doji memiliki arti yang positif. Mengapa? Karena bila kita lihat di mana harga tersebut sedang mengalami pelemahan dan di saat pelemahan adanya buyer yang berani membeli harga saham tersebut untuk menjaga di bawah supaya tidak terjadi panik jual. Nah, itu untuk dragonfly doji. Kalau teman-teman melihat ini, teman-teman bisa untuk masuk ke entry beli. Terus selanjutnya Gilverstone doji ini kalau tadi positif ini tentu negatif. Kenapa? Karena adanya tekanan jualan. Karena ini mencoba untuk naik, mencoba harga ini naik, body candle-nya. Tapi setelah menyentuh harga atasnya, ya dalam pergerakan harga saham tersebut, rame-ramelah orang berjualan sehingga akan membebani pergerakan harga sahamnya sehingga open dan close-nya di harga yang sama. Dragonfly doji makna yang terjadi adanya pesimis dari pelaku pasar sehingga harga turun dan ditutup pada harga open. Candle ini mengidentifikasi untuk hari esok akan bergerak negatif. Ini untuk doji ada 3 macam. Yang pertama doji, dragonfly doji, dan Gilverstone doji. Nah, selanjutnya candlestick pattern. Candlestick pattern ini ada pola head and shoulder ya teman-teman. Nah, dari pergerakan itu kita lihat di sini ada bentuk seperti head and shoulder. Maksudnya apa? Ini sebelah kiri adalah pundak, ya kan? Ini shoulder kiri, ini kepala atas, dan ini
bahu sebelah kanan. Itu akan ngebentuk seperti head and shoulder. Nah, kalau ketemu seperti ini candlestick pattern head and shoulder, ini harus hati-hati. Kenapa? Ini biasanya akan mengalami bearish atau tren penurunan. Tapi kalau dapat yang sebaliknya, inverse head and shoulder, ini malah hal positif. Jadi saat terjadinya penurunan, ada inverse head and shoulder, dia akan melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Nah, kita langsung cari ya untuk yang pola head and shoulder pattern dan inverse head and shoulder pattern. Kita akan coba cari. Ya, kita cari ya di sini ya, head and shoulder dan juga inverse. Coba ya kita cari ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini salah satu contohnya yang inverse head and shoulder. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Head and shoulder inverse. Kita mulai dari sini. Left shoulder, head, chest, right shoulder, dan nah. Ini inverse head and shoulder. Ini hal positif. Jadi kalau teman-teman menemukan pola seperti ini, teman-teman bisa entry buy. Ya. Ini coba ya kita geser ya. Kita geser tuh. Tes ini gabungan dari support resisten juga teman-teman. Nih, ini biasanya geraknya sama tuh. Mendekati lah ya di pergerakan yang sama. Ya kan? Terjadi ini yang dinamakan bahunya. Nah, kalau ini sudah bisa melewati di harga ini teman-teman ya, di apa namanya? Garis ini nih. Ini kan kalau kita tarik kan ini ada garis nih, ada garis proyeksi ya teman-teman ya. Nah, coba lihat di sini. Garis proyeksinya kalau dia bisa jebol di garis proyeksi, dia akan melanjutkan kenaikannya. Nih. Ini kan kalau kita tutup tuh. Berarti poinnya adalah di mana saat dia keluar dari area resisten. Dari area sini dia keluar, itu akan melakukan tren positifnya. Nah, ini untuk yang inverse head and shoulder. Kalau teman-teman menemukan hal yang seperti ini, anggaplah pas lagi di sini teman-teman masuk ya, karena nunggu konfirmasi dulu dong bodinya. Nah, teman-teman masuk ke sini, ini udah dapat berapa persen? 48% teman-teman dari pola inverse head and shoulder. Ini yang harus teman-teman cari gitu kan. Nah, coba untuk yang head and shouldernya kita coba cari ISAT. Nah, ISAT juga sama. Ini ada juga. Ya. Untuk yang head and shouldernya. Ini bahkan ada dua nih, head and shoulder dan inverse head and shoulder. Di bulan 2. Bentar ya, teman-teman. Di bulan 432. Mana ya? Sini. Ini yang inverse-nya. Kalau kita gambarkan lagi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nunggu keluarnya mereka ada di area sini baru konfirmasi untuk keluar dari area zonanya, zona resisten. Ya, ini untuk yang pola inverse-nya. Coba kita cari yang head and shoulder-nya. Asal juga polanya sama ya. Nah, ini ada nih Excel, ini yang head and shoulder. Kalau kita gambarkan, tarik, cari bawahnya, tarik ke atas, headnya, bentuk ke bawah, maaf ini ya, bawah. Wah, bentar saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5,
0,67. Nah, ini yang pola head and shoulder ya teman-teman. Ini terjadinya bearish, terjadinya penurunan. Kalau ketemu head and shoulder hati-hati, jangan masuk karena 53% penurunannya. Ini untuk yang head and shoulder gitu kan. Nah, jadi memang mirip-mirip tapi beda artinya. Walaupun sama candle tapi beda artinya. Selanjutnya double top pattern, terus ada double bottom pattern, ini sama ya. Dia mencoba naik ya. Kalau double top ini mencoba naik terus terkoreksi, dia akan mencoba lagi naik yang kedua kalinya. Biasanya kalau dia ini biasanya akan mencoba yang ketiga kalinya. Tapi kalau ketiga kalinya gagal, ya udah, gagal naik berarti mengalami penurunan. Ini untuk double top pattern, dia mencoba 2 kali kenaikan di harga yang sama. Tapi gagal, ya. Kenaikan yang pertama, top yang pertama, terus kemudian top yang kedua. Terus yang selanjutnya double bottom chart pattern. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang ketemu teman-teman seperti ini perlu teman-teman masuk. Ini hampir mirip dengan head and shoulder, namun bedanya di sini ada double bottomnya. Kalau yang head and shoulder terus sama yang inverse itu hanya satu bottom doang, satu puncak doang dan satu lembah. Tapi kalau untuk yang ini double, ada 2 ya. Ini teman-teman bisa masuk di sini. Kalau untuk yang double bottom pattern gitu, ada nggak ya double bottom pattern? Ada lah. Ini biasa sering terjadi untuk pergerakan harga saham setiap harinya, karena saya yakin betul kalau ini akan terulang gitu dari para pelaku pasar. Nah, itu saja. Oh, satu lagi deh, ini kan udah selesai ya. Satu lagi deh, saya coba ngasih ke teman-teman pattern satu lagi bonus, dan bisa untuk teman-teman coba lirik sahamnya ya, karena ini masih anget-anget gitu kan. Coba teman-teman bisa lirik sahamnya. Ini ada saham ini teman-teman, CTRA. Sebelum kita sudahi, saya akan coba kasih bocoran sedikit untuk teman-teman. Ini saham CTRA ya. Ini polanya adalah cup and handle ya. Ini teman-teman bisa lirik cup and handle ini bagus kalau dia sudah konfirmasi. Ini sempat kita masukkan ke layanan signal saham kita, ke radar kita. Jadi kami dari PT Pelataran Profit International juga ada layanan signal saham ya. Jadi yang teman-teman ingin mendapatkan rekomendasi setiap harinya, bisa menghubungi tim trader support kami untuk bisa mendapatkan bocoran setiap harinya, menu rekomendasi untuk teman-teman semuanya yang mau trading maupun yang dalam jangka waktu long term atau dalam mingguan bisa mendapatkan cuan di saham. Kami dari PT Pelataran Profit International menyediakan layanan signal. Nah, pola cup handle ini seperti ini teman-teman. Coba ya, kita coba gambarkan ya. Nah, ini titik tertinggi, dia pasti akan mencari titik tertinggi selanjutnya. Nah, ini kita gambarkan cup ya. Nah, ini adalah cup-nya dan ini adalah handle-nya. Handle-nya kita coba buat sebentar. Ini adalah handle-nya. Sedang terjadi. Ini pun saham CTRA ini sudah masuk ke radarnya kita. Sampai di mana nih? Kita lihat di sini ada area supportnya. Supportnya kita tarik di sini. Ini teman-teman bisa masukin ke watchlist yang sudah ikut di webinar kami. Saya kasih bocoran untuk Anda yang sudah memulai investasi di saham. Nah, ini akan membentuk seperti cangkir, ya, cup and handle. Nah, kenapa ini masuk watchlist? Karena dia selanjutnya akan bergerak seperti ini, teman-teman. Saat ini dia terkoreksi, ini dijadikan area support terkuat, paling rendah sampai di sini. Ini kalau saya zoom, ini kan kejadian, teman-teman. Di garis yang ini kurang naik, di garis yang saya buat ini kurang turun sedikit. Nah, ini kena. Nah, ini dia pas kena didorong naik lagi. Berarti apa? Ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, ini proyeksinya saya untuk saham CTRA ini
ada di atas sini teman-teman, di area 900, area 900 deh ya, paling aman dari area 900, 950 sampai 990-an teman-teman bisa jadikan area take profitnya sampai di sini. Nah, ini di area berapa ini? 890. Teman-teman bisa jualnya di area 890 sampai di area harga 1000. Ini untuk saham Citra, pola cup and handle, silahkan teman-teman yang mau melirik boleh. Nah, jadi dari candle ini kalau sesimpelnya itu kayak teman-teman melihat bintang di awan, terus teman-teman mencoba narik-narik garis seperti gambar Capricorn, gambar Leo, segala macam, itu sama halnya kayak di pergerakan candlestick ini. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat penjelasan dan pembahasan video kali ini. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan di saham dengan metode yang sudah kita jelaskan, kita berikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam cuan. Nah, coba kita mau tanya-tanya sedikit. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang kurang paham sedikit, bisa saya berikan sesi tanya untuk di kesempatan kali ini. Coba kita mulai dari siapa dulu ya? Dari Pak Ade Nugroho, apakah ada pertanyaan dari pembahasan ini? Mohon mikrofonnya dihidupkan. Pak Ade Nugroho. Pak Ade Nugroho. Iya, halo, ya, ya. Apakah ada pertanyaan Pak Ade Nugroho? Belum ada itu, Mas. Oh, sudah jelas ya? Iya, udah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Pardede, apakah ada pertanyaan? Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Yang pertama saya mau nanya begini. Itu kita ngelihat candlenya itu date to date atau menit per menit Pak, itu dulu. Oke, untuk candle ini saya menggunakan day to day Pak. Jadi candle harian. Karena memang kalau di saham tidak bisa kita setting seperti apa namanya di bawah day. Itu akan kurang bagus untuk kita bisa menganalisanya. Karena memang kalau pergerakan harga saham dia kan kalau per menit itu dia masuknya ke bid offer Pak. Jadi kalau kita coba tarik garis besarnya itu cuma pergerakan di bid offernya saja dan di situ-situ saja biasanya. Tapi kalau untuk pergerakan secara major trendnya saya lebih ke day to day Pak. Kan maksudnya gini Pak, kita akan mencoba menganalisa candle apa yang akan keluar setelah candle ini gitu. Apakah menit per menit atau date to date gitu. Jadi gini, kalau harus nunggu muncul itu memang harus nunggu konfirmasi dulu sih Pak. Biasanya. Kalau jadi gini, kan yang namanya pattern itu kan akan ngebentuknya itu setelah closing, setelah kejadian market setelah tutup dan konfirmasi di hari berikutnya. Nah, itu bisa masuk kecuali kayak yang bullish pin bar itu Bapak bisa masuk pas di jam sore hari. Biasanya sore hari sudah kelihatan Pak indikasinya mau closing. Setengah jam mau closing market itu sudah kelihatan. Candle-nya ini akan di closing di harga candle seperti apa itu sudah kelihatan Pak. Kalau untuk yang candle pattern. Tapi kalau kita mau narik garis seperti cup and handle, terus head and shoulder, terus yang flag pattern ini nggak kita bahas, itu memang harus nunggu secara beberapa hari ke depan baru nunggu konfirmasi. Tapi kalau cuman baru muncul gitu doang belum bisa kita tarik kesimpulannya Pak. Jadi artinya karena kan ada kalau kita lihat di chat ini kan ada yang 15 menit kemudian 30 menit gitu kan 1 jam itu kan selalu berubah-ubah tuh Pak candlenya Pak. Iya. Nah sekarang kita mau trading di situ gimana kita cara ngeliatnya gitu loh Pak. Misalnya hari ini jam 10.30 gitu kan
ada candle bullish gitu misalnya kan. 10.30 dan jam 11 kemudian kira-kira apa nih yang akan keluar gitu maksudnya Pak. Wah, ya itu nggak bisa kita tebak juga sih Pak. Dalam arti kata kenapa? Karena yang menggerakkan harga saham kan para pelaku pasar semua. Nah, jadi terkadang pola nih, terkadang ya kita udah matok, oh ini pasti akan terjadi seperti ini. Ya, tapi ternyata realitanya karena banyaknya pedagang, banyaknya pelaku pasar, ya kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, Pak. Seperti itu. Memang harus konfirmasinya itu ya kalau benar-benar konfirmasi harus nunggu closing, baru Bapak bisa masuk. Tapi kalau cuman masih akan membentuk, ya itu bisa terjadi dan bisa tidak, Pak. Kecuali pattern yang seperti bullish candle itu bisa terjadi, Pak. Bullish candle maksudnya bullish pin bar seperti itu bisa dapat di mau terakhir jam closing. Artinya kita ngelihatnya day to day ya Pak ya? Iya, day to day. Karena Day to day juga kan sebelum closing juga dia masih kelihatan Pak. Kalau yang mau dia ngebentuk jadi contohlah pin bar itu kan bisa kelihatan Pak. Artinya kan gini Pak, kalau misalnya sore hari ini tutup close jam 15.30 ya. Jam 15 Pak. Jam 15 gitu kan. Nah, sementara kan besok kan perubahan candle itu kan menit per menit gitu kan. Kadang-kadang pada jam 10.30 dia turun gitu kan. Pada saat itu jam 1 dia naik kan gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, maksud saya tuh menebak itunya itu gitu. Oh, menebaknya itu. Itu sih lebih ke kalau yang model itu Pak, itu lebih ke support dan resisten sih Pak. Itu malah lebih enak. Kalau yang seperti itu, support dan resisten. Jadi, semisal Bapak udah mengetahui, coba ya kita sambil enaknya sambil buka candle apa ya, buka chart ya, biar enak dijelaskannya. Nah, di sini ini kan makanya daily ya. Kalau dirubah ke 5 menit kan jadinya cuma gini nih Pak. Iya. Ya kan? Ini kurang begitu, ya buat saya sih kurang nyaman. Kenapa ya? Karena lihat Pak, ini kan kalau saya pindah ke 5 menit ya Pak ya. Ini dari jam kita mulai jam sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 ini saya tandain dulu. Tanggal 2. Nah, di sini. Oke, di sini. Kok malah nggak lolos. Bentar. Kita tandain dulu di sini. Ini perdagangan di hari ini ya Pak ya? Iya. Saya geser lagi satu lagi di sini. Nah, kalau dilihat seperti ini susah Pak. Kalau buat saya tidak begitu nyaman. Kenapa? Karena ini dia. Lihat pergerakannya seperti ini Pak. Ini susah di arahnya kemana? Saya belum bisa mengetahuinya. Nah itu dia. Kalau untuk di bawah daily ya Pak ya. Terus kita coba rubah 15 menit. Ya. Ini tanggal 2-nya ada di sini. Geser dikit. Nah, ini juga masih belum begitu bisa kita artikan. Nah, jadi kalau buat saya ini agak kurang nyaman, Pak. Nyamannya kalau buat saya lebih ke daily. Nah, dari daily ini Bapak bisa coba pakai support resisten. Nah, maksudnya support resisten gini. Tadi kan Bapak, kalau udah di harga segini kita bisa masuk atau enggak. Nih, seperti ini, Pak. Ini 1 hour-nya saya hapus. Nah, kita coba kita sepakatin dulu. Di sini belum kejadian. Ini saya tulis belum kejadian. Nah, ini belum kejadian. Nah, yang udah kejadian berarti kan yang di sini. Ya Pak ya? Yang di sebelah kiri ini belum kejadian. Yang ini udah kejadian sebelah kiri, yang kanan belum kejadian. Nah, di sini kita lihat adalah support resisten. Resistennya di mana? Resistennya ada di area sini. Saya tarik garis untuk area resistennya. Di sini kan kita bisa mengetahui di harga berapakah dia konfirmasi. Terus kita coba supportnya kita tarik di bawah sini. Nah,
Oke, gini. Yang atas adalah resisten, yang bawah adalah support. Nah, Bapak tidak dapat harga saham Citra ini di area harga support. Ya kan? Anggaplah ketinggalan. Dia berusaha untuk ada di tengah-tengah nih, ada di sini nih. Ada di apa namanya? Oke dah, dia di candle terakhir deh, di candle bullish ini. Bapak lagi lirik harga saham Citra ini dan Bapak tarik garis. Ketemulah garis di sini itu ada di garis resistennya ada di berapa sini? Ini close opennya di 725. Garis ini adalah garis di area harga 725. 725. Yang di garis biru ini. Nah, Bapak mulai mantau saham Citra ini di candle yang ini. Nah, pas di sini kan Bapak udah tahu nih ada angka 725. Harga ini opennya di harga 710. Nah, berarti pas harga sudah nyentuh lewat dari 725 sampai 730, Bapak bisa entry point masuk. Kenapa? Karena di situ Bapak sudah konfirmasi untuk ini saham sudah tembus area resisten. Nah, jadi kalau Bapak pengen tadi harga ke harga, oh di harga sekian saya baru masuk. Nah, itu lebih tepatnya ke support dan resisten. Di sini kita bisa mengetahuinya. Oh, berarti saya bisa masuknya setelah harga ini lewatin resisten. Resistennya di berapa? Saya cari tahu dulu. Oh, di sini kita lihat opennya 725. Di sini lihat lagi opennya 725 lagi. Terus ini cuman kesentuh doang 725 gagal turun. Oke, berarti ini udah ada kejadian 4 kali candle di harga 725. Terus ini ada lagi candle 725 lagi opennya. Nah, berarti angka 725 ini pernah kejadian. Dan kejadian ini sebagai area kalau tembus naik lanjut, kalau gagal ya turun gitu. Nah, ini gagal, saya zoom biar enak lagi. Saya zoom. Nah, ini close-nya opennya di 725. Gagal. Terus turun. Mbak Anissa suaranya masuk. Panas semua. Mbak Anissa suaranya masuk. Mohon maaf. Iya, orang saya. Bentar, ini ada suara dari orang masuk. Mbak Anissa minta tolong suaranya. Biar, nah. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Nah, di sini kita sudah mengetahui opennya di 725 dan di hari berikutnya ada candle bullish. Nah, berarti pas bullish ini dia kan akan pasti ya kalau perdagangan saham kan para pelaku pasar mengharapkan harganya itu naik ya Pak ya. Nah, di harga sini Bapak sudah mengetahui oh 725 ini sebagai area resisten. Nah, open 710 dia coba uji 725 ini karena ini udah kejadian feeling saya, firasat saya di candle ini di harga 725 ini tebal sekali di overnya Pak. Ini sebagai penentuan. Kalau jebol resisten, biasanya tuh resisten tuh over tuh lebih tebal. Jebol resisten berarti trennya masih positif. Nah, ya para pelaku pasar bakal ngelirik saham itu sehingga akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau yang harga ke harga lebih ke support dan resisten. Bapak sudah mengetahui oh resisten 725, berarti saya masuknya di area 725 ke atas atau nunggu konfirmasi 725-nya ini sudah lewat dulu baru saya masuk. Bisa 730 atau 740 Bapak masuk pun masih bisa. Ini untuk yang harga ke harga. Masih dapat 5%-an, Pak. Untuk harga ke harga. Pak, itu kalau kita mau narik resisten itu dari range-nya berapa dan itu yang open kita tarik dengan nilai yang sama ya Pak ya? Iya, tarik di nilai yang sama yang sering kejadian, Pak. Di area yang sering kejadian. Kalau untuk berapa lamanya itu tergantung dari candle itu sendiri. Maksudnya tergantung dari harga sahamnya. Oke, selain Citra ya, coba saya cari untuk saham yang lain pun bisa. Ada lagi yang dipantau Pak sahamnya? Mungkin bisa saya coba jelaskan atau saya coba artikan. Coba sebentar, saya cek dulu. Biar sekalian kan. Itu Pak, Ekat Pak, Ekat. Ekat. Iya. Ekat Dharma. Oke. Nah, Ekat ini kalau Bapak mau dijadikan area support, supportnya ini bisa dijadikan di sini, Pak.
ini close-nya di sini. Kan? Ini di tanggal berapa nih? Tanggal 17 bulan 7. Ini kita jadikan area support. Kenapa? Karena ini sering kejadian. Saya coba ngeliriknya di sini doang, Pak. Saya tadi sekali lihat ngelirik hanya di candle ini doang, tapi lihat di sini. Ini kesentuh kan? Ini kesentuh, ini kesentuh di close-nya, ini kesentuh di open-nya, ini kesentuh di close-nya, ini kesentuh di open dan close, ini kesentuh juga di open-nya. Dan ini lower-nya pun kesentuh, lower shadow-nya kesentuh. Nah, ini untuk ekat ini ada di supportnya itu ada di 1230. 1230. Ini untuk area supportnya. Dan area resistennya sudah pasti dia akan ujinya ada 2 resisten. Yang pertama ada di sini. Yang pertama di 1320. Dan yang kedua, area resistennya ada di harga tertingginya dia. 1379. 1380, maaf Pak. Nah, jadi maksudnya apa? Kalaupun dia terkoreksi, Bapak bisa ngambil di sini. Di area 1230, Bapak bisa melakukan aksi pembelian lagi, nambah jumlah lot kalau terkoreksi. Tapi kalau dia bisa bertahan di sini, ini jauh lebih bagus karena dia akan melanjutkan tren kenaikannya. Kalau dia bisa bertahan di 1230. Tapi kalau gagal, dia akan mencari support berikutnya. Support berikutnya ada di mana? Saya lihat di sini ada area demand zone. Sini ada area demand zone. Saya melihat di sini. Ini bisa dijadikan area next support selanjutnya. Ini ada area demand zone. Jadi kalaupun dia berhasil bertahan di support 1230, dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalaupun dia tembus support, dia akan cari support selanjutnya ada di sini. Ada di harga 1165. Tapi kalaupun dia naik, dia ada di harga 1320 sampai di harga 1380 untuk ekat. Ini proyeksi yang bisa saya coba jabarkan dari candle pergerakan harga sahamnya, Pak. Seperti itu, Pak. Masih ada kemungkinan naik, Pak ya? Kemungkinan masih ada, Pak. Kemungkinan, tapi kalau saya lihat di sini, ini volumenya sedikit sekali ya, Pak ya. Iya, Pak. Volumenya sedikit, volume transaksinya itu sedikit. Coba kalau kita tarik indikator, kita pasang indikator. Ini sekalian saja saya berikan ke Bapak indikator yang sering saya pakai, yang saya gunakan. Saya biasa menggunakan MA5 moving average. Ini warnanya saya rubah warna pink. Inputnya saya rubah ke 5. MA5 dan MA10. Nah, kalau dilihat di sini, ini MA-nya sedang ini saya hapus apa ya gambar ini garisnya. Ini kalau kita lihat MA-nya ini sedang dead cross, Pak. Dead cross. Nah, ini kalau kita lihat ya, kenapa dead cross? Kalau ini kan kita lihat golden cross ya, Pak ya. Golden cross tuh MA5-nya di atas, MA10-nya di bawah. Ini trennya positif. Selama dia belum bersimpangan, trennya masih positif. Ya, dari sini Pak, dari candle ini. Ini kan golden cross nih. Nih, saya zoom lagi. Nih, dari sini. Bahkan dari sini udah golden cross. Ini lagi akumulasi di sini golden cross. Terus selama dia belum putus, dia belum pembalikan arah. Nah, putus-putusnya di sini. Ini udah pembalikan arah turun. Tapi di sini ada lagi golden cross lagi karena dia gagal masih bisa bertahan kan yang di dead cross-nya ini. Golden cross ini muncul lagi, majuin kenaikan dan ini sudah candle kemarin dead cross. Dead cross. Nah, kalaupun terkoreksi berarti ini akan terkoreksi, Pak. Kalaupun akan terkoreksi, kalau secara rumusnya harusnya begitu. Kalaupun terkoreksi Bapak bisa ngambil lagi di harga 1230 untuk ekat. Gitu, Pak. Kalau menentukan MA5, MA10 itu dasarnya apa, Pak? Oke. Jadi MA5 ini dia adalah MA ini moving average ya, Pak ya, pergerakan rata-rata. Nah, kenapa saya pakai MA5 dan 10? MA5 ini pergerakannya dia lebih sensitif, lebih cepat. Si candle ini mengartikannya lebih cepat. Coba ya, kalau saya bikin lagi satu lagi MA yang
jauh lebih besar angkanya, dia akan lebih lebar lagi, Pak. Oh. Dia akan lebih lebar lagi. Kalau lebih lebar lagi, kita agak susah, Pak, untuk apa namanya pembacanya. Ini saya coba rubah ke 50 ya. 50 warnanya saya coba rubah warna hitam. Nah, ini malah lebih jauh lagi tuh, Pak. Lebih range-nya itu lebih jauh gitu loh. Ketinggalan Ya, momen. range pertemuan antara MA5 MA10 itu Pak agak jauh Pak ya. Kalau Iya. MA5 dengan 200 atau 100 gitu ya, Pak. Itu malah lebih jauh nih. Kita rubah lagi 200 ya. Coba kita rubah lagi 200, ini makin lebar lagi dia. Tuh. Ini saat terjadinya agak lama, Pak, jauh, Pak, nunggu konfirmasinya. Karena MA5 ini dia menghitung pergerakan rata-rata 5 candle terakhir dan digambarkan dengan garis itu. MA10 dia menggambarkan 10 candle terakhir, keluarlah garis itu. Nah, kalau pakai MA200 berarti dia menggambarkan 200 candle terakhir baru muncul itu. Itu dari MA itu, Pak. Tapi kalau Bapak mau jangka panjang, misalkan dalam tren saya mau nabungnya ini, mau masuk ke saham ini dalam beberapa bulan ke depan, Bapak bisa menggunakan EMA 200, 300 bisa. Tapi kalau untuk yang pinginnya 10 hari atau bisa main cepat lah, Pak ya, misalkan beberapa hari ke depan udah taking profit, EMA 5, EMA 10 itu lebih sensitif pergerakannya. Konfirmasinya lebih cepat dapatnya, Pak. Gitu. Coba ya kalau kita jabarkan yang punya EMA 200. EMA 200 ini kalau dari EMA 200 masih trennya masih bagus sih, Pak. Ini masih ada di bawah candle. Masih ada di bawah candle. Trennya masih naik. Secara simpelnya ngebacanya secara kasat matanya, semenjak kalau MA 200-nya ini ada di bawah candle, trennya masih positif. Tapi kalau udah dead cross sama candle, ini harganya turun, ya kan? Terus golden cross sama candle dia masih melakukan kenaikan. Tapi ini untuk jangka panjangnya, untuk beberapa 200 hari ke depan, kalau pakai MA 200 ini trennya masih positif, Pak. Itu trennya masih positif. Untuk channelnya uptrendnya masih ada. Tapi kalau untuk yang sensitifnya, kalau mau cepat-cepat copet lah, maksudnya nyopetnya beberapa hari, yang pakai MA 5 sama 10. Gitu. Jadi bisa nunggu masuknya nanti di area supportnya di sini 1230, terus masuknya di area 1160 itu Bapak bisa masuk. Tapi kalau MA 200 gini emang harus nunggu konfirmasi dia dead cross terjadinya bearish masih lama, Pak. Ini aja ada di harga 1010 nih si candle terakhirnya, Pak. Si MA 200-nya. Harga sekarang 1200 berarti harus masih ada konfirmasinya panjang dulu nih. Oke, ini saya pakai ini dulu biar ada gambaran buat Bapaknya. Ghost fit. Nah, berarti harus ada ya kurang lebih gini ya gambaran proyeksinya. Kurang lebih ada candle next selanjutnya begini. Terus ini yang MA 200-nya gini. Nah, berarti kan masih lama, Pak. Masih nunggu, harus butuh waktu beberapa hari ke depan. Nunggu konfirmasi dia dead cross atau enggak. Itu. Tapi kalau untuk yang cepat kan bisa lihat aja dikit dari ini golden cross buy masuk. Ini berapa hari nih? Dari sini aja 1 2 3 4 5 udah seminggu. Ya paling 1 bulan lah. Ini tanggal lah kok ngapain gitu. Saya ngitung tanggal aja deh. Tanggal 6 bulan 6 tanggal 25 sampai tanggal 21 bulan 7. Durasi 1 bulan. 1 bulan ini udah konfirmasi naik. Ataupun mau sampai sini terjadi dead cross pun bisa. 1 bulan lebih. Baru konfirmasi adanya channel downtrend, kebalikan arah. Seperti itu, Pak. Ini aja sampai dead cross aja masih 22% kalau ngamanin. 24 sampai dead cross ini, dari golden cross sampai dead cross masih megang 24%. Itu, Pak, yang bisa saya coba jelaskan. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak. Cuman
Ini nanti videonya ini kita bisa lihat atau dikirim email atau gimana, Pak? Oh iya, ini untuk ini video ini juga sedang kita record ya. Nanti coba kita tayangkan di YouTube, Pak. Kok nanti linknya juga nanti bisa kita share ke Bapak. Oh iya, oke. Oke. Terima kasih Nanti banyak. iya sama-sama. Bapak kan udah ada di grup di Telegram ya, Pak ya? Diskusi itu. Iya, Nah, iya. di situ Bapak bisa boleh menanyakan pertanyaan ataupun Bapak pengen share informasi ataupun mau diskusi dengan senang hati silahkan Pak, itu kita berikan fasilitas supaya apa ya, kita bisa tukar informasi, kita bisa belajar bareng di situ Pak. Itu tujuannya kami untuk mengumpulkan para pelaku pasar di pasar modal yang kita kumpulkan di alumni pelatihan profit internasional. Seperti itu Pak. Itu Telegram itu namanya news dan ya itu news dan update itu Telegram perusahaan, informasi mengenai saham dan forex. Tapi kalau untuk yang diskusi saham itu ada di Market Winner. Market Winner. Oh, Winner. Nah, itu khusus saham, Pak. Kalau Market Winner. Market Winner ya, Pak ya? Ya, itu Market Winner itu khusus saham, tapi kalau news dan update itu informasi dari perusahaan kami, baik informasi mengenai saham, forex, terus via mengenai informasi YouTube terbaru dan segala macam yang baru dari kita berikan di news dan update. Tapi kalau untuk yang saham khusus kita di Market Winner untuk diskusinya. Seperti itu, Pak. Ada Pak, udah Pak. Makasih Pak. Siap, terima kasih. Selanjutnya Mbak Anissa, apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Ya. Mbak Anissa. Terus selanjutnya ada Mbak Dewi. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Dan selanjutnya ada Helmi. Mas Helmi, apakah ada pertanyaan Mas Helmi? Mas Helmi? Nggak ada suaranya. Ya udah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan pada hari ini dan siang hari ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah bergabung bersama kami. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa juga menghasilkan cuan di saham. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Sampai lagi. Salam cuan. Salam cuan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.